Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Di video sebelumnya saya sudah buatkan dokumentasi tentang mobil Peugeot 206 Automatic tahun 2002. Saya jual ya, alhamdulillah sudah laku. Dan kali ini saya mendapatkan penggantinya. Jadi saya putuskan untuk membeli mobil produksi Korea, yakni Kia Rio facelift tahun 2015, transmisi otomatis. Saya memutuskan membeli mobil ini karena dari segi tampilannya yang menurut saya keren banget ya, dengan harga yang jauh di bawah Toyota Yaris 2017 dan Honda Jazz yang paling baru. Mobil ini termasuk generasi ketiga dari Kia Rio yang diproduksi tahun 2012 hingga tahun 2017. Dan yang teman-teman lihat ini merupakan produksi tahun 2015 versi facelift ya, ditandai dengan adanya sirip 2 yang terdapat di bumper kanan dan bumper kiri. Di bawah sirip tersebut ada lampu kabut atau lampu fog ya. Kemudian di bagian tengahnya ada grill berwarna hitam doff. Mobil ini berkapasitas 1400 cc 4 silinder inline dengan teknologi CVVT atau Continuous Variable Valve Timing, kemudian sudah menggunakan transmisi otomatis. Ini tampak dari belakang ya, kondisinya masih oke, masih keren, padahal ini mobil produksi tahun 2015 akhir. Dan tampilan depan pun sangar ya. Kemudian untuk desain lampunya pun keren ya, ada 3 lampu di situ, yaitu lampu kota, lampu utama, dan lampu sein. Masih belum mendukung lampu alis, dan ini tampak dari depan. Untuk velgnya sendiri berbeda dengan Kia Rio tahun 2015 ke bawah yang menggunakan velg bintang. Untuk ukuran velgnya yakni menggunakan ukuran R15. Mobil ini sudah dipasang spoiler tambahan. Spoilernya dilengkapi dengan lampu rem di bagian tengahnya. Untuk tutup pengisian bensin ada di sebelah kiri. Sudah dilengkapi dengan talang air di pintu depan dan pintu belakang. Kemudian spionnya pun sudah terdapat lampu untuk indikator sein kanan dan sein kiri. Ini di bagian wipernya, kemudian kacanya sudah dilengkapi dengan kaca film ya, sudah terpasang dari pabrikannya. Kemudian kita lihat pintu di bagian depan. Di sini di sebelah pintu itu ada kontrol panel untuk power window, central lock, kemudian spion, kemudian ada handle. Untuk interiornya sendiri menggunakan warna krem dan hitam doff. Kemudian ini dari pintu samping kiri. Kita lihat di situ ada switch power window ya, kemudian ada laci, kemudian untuk joknya sendiri berwarna abu-abu dan hitam. Ini di bagian steering wheel sudah dilengkapi dengan airbag. Kita on kan saja dan tampilnya seperti ini. Untuk speedometer grupnya itu keren ya, modelnya sporty. Kemudian ini menggunakan tape mobil Kenwood, suaranya menurut saya oke banget ya, karena Kenwood udah merek terkenal. Dan ini di bagian handle transmisi, handle brake. Kemudian ini untuk bagian depannya warnanya krem mewah ya. Ada jam juga di situ. Nah, kemudian ini lacinya di penumpang sebelah kiri depan. Di samping kiri ada handle wiper, on off dan lain-lain. Kemudian di samping kanan ada kontrol untuk lampu. Kemudian di pintu belakang kita buka dulu. Seperti ini penampakannya. Di situ ada switch untuk power window. Kemudian ada tempat botol minum. Ada laci. Kemudian ada speaker di bagian pintunya kanan kiri. Dan seperti ini penampakan di jok belakang. Interiornya berwarna hitam dan abu-abu.
Dan ini view penumpang ketika melihat ke arah depan. Untuk headrestnya bisa disetel sesuai dengan keinginan kita, bisa dinaikkan maupun diturunkan. Kemudian lanjut ke area bagasi. Di situ ada tombol untuk membuka, tinggal raba, tekan, kemudian akan terbuka. Ini di bagian bagasi belakang ya. Cukup luas dan bisa buat tidur satu anak ini. Untuk anak kecil bisa kalian kasih kasur di sini, nanti masuknya dari sini ya, bisa untuk tempat tidur. Dan di sini ada ban serepnya di dalam sini dia. Nah itu ada ban serep itu. Nah, jadi di dalam sini ada ban serep. Kemudian ini di sini ya. Nah ini untuk bagian apa? Untuk tatakan di sini, namun kualitasnya jelek dia. Nah ini dia bengkok di sini karena bahannya nggak bagus ya. Itu jadi saya lepas saja. Kalau kabin dibuka otomatis dia terbuka. Ini ketika saya isi barang-barang seperti koper, kotak-kotak, tas, hambal, jadi terbilang cukup luas. Kemudian di sini audionya menggunakan Kenwood. Di sini ada jam, di sini ada anunya AC, tempat keluarnya AC di sini. Di sini ada pengaturnya. Ini juga untuk buka tutupnya AC. Di sini ada lampu hazard. Ini Kenwood, bisa berubah LED-nya, keren ini ya. Kemudian di sini ada kontrol untuk AC, heater dan lain-lain. Di sini juga ada. Nih. Di sini ada colokan 12 volt, bisa pemantik rokok atau USB charger. Di sini ada. Dan ini handle passeling ya. Nah, ini untuk kontrol apa namanya? Ini untuk kontrol spion. Kalau kita pencet di sini maka dia akan menutup semua. Di sana juga akan menutup. Kita tekan lagi maka dia akan membuka. Nah ini untuk mengatur spionnya naik turun atau kurang kemana kita tekan ke sini. Ya ini kemudian ada central lock, membuka dan mengunci. Kemudian ini mengunci. Kemudian di sini ada panel-panel untuk window. Ini di P ya, parkir, kemudian R reverse atau mundur, kemudian N netral, kemudian ini D forward. Ini bisa kita tambah atau kita kurangin ya, bisa high atau low. Oke, kita hidupkan saja kunci kontak on. Akan kalibrasi dulu. Nah, di sini ada RPM, kemudian tachometer atau speedometer, kemudian di sini fuel gauge, kemudian ini temperatur. Di sini ada indikator ya, banyak indikator seperti seat belt, baterai, steering dan lain sebagainya. Dan di sini itu ada LCD monitor kecil untuk informasi. Nah, untuk merubahnya kita di steering wheel ada trip dan reset ya. Kalau kita tekan trip, ini kita tekan, kemudian dia akan berpindah. Nah, ini adalah real time pemakaian fuel atau pemakaian bensin per 100 km nanti muncul ketika engine dijalankan. Kemudian ini kecepatan rata-rata. Kemudian ini waktu ini adalah jam dipakai untuk menunjukkan lamanya pemakaian. Kemudian ini lingkungan sekitar, suhu lingkungan sekitar di luar ruangan. Kemudian ini mode ekonomi. Kemudian ini trip. Kemudian nah ini trip 2. Kemudian ini estimasi bensin atau bahan bakar menuju ke habis berapa kilometer itu ya, 241 km. Kemudian ini ada rata-rata pemakaian konsumsi bensin atau full consumption. Nilainya semua bisa di reset di sini ya. Di reset dia akan kembali ke 0. Contohnya ini. Nah, dia akan kembali ke 0. Oke. Oke, ini kita test drive di jalan raya ya. Jadi kalian dengar suaranya ya seperti ini. Agak bising dia. Katanya dia tergantung kontur ban atau batiknya ban itu nah. Jadi kadang kalau pakai ban yang batiknya lain gitu, katanya bisa mengurangi. Nah, ini. Ya, ini ya untuk posisi menyetirnya ini enak banget ya sedan. Jadi posisi ergonomisnya itu cukup baik, saya suka nih.
Jadi untuk ngebut pun enak, untuk belok-belok pun enak. Di dalam kota itu bervariatif ya, dari 10 banding 100 km atau 1 banding 10 km. Ya tergantung ya, ada yang 6 per 100 km, ada yang 8 liter per 100 km, ya tergantung ya cara mengemudinya. Ini Matic ya, mungkin dia agak boros ya. Ya untuk akselerasinya ini bagus banget ya, dia enak banget ya, sekali injak sedikit aja gasnya udah responsif. Jadi untuk masalah laju, kalau kita mau laju ini enak banget ini. Namun untuk kekurangannya dia kalau Matic ini di kondisi tanjakan atau jalan macet nih, atau jalan macet dia termasuk boros ya. Untuk Rio ini ukurannya boros dia kalau kondisi macet atau sering tanjakan itu. Namun kalau kondisi lurus kemudian tanpa ada tanjakan, dia irit banget ya, bisa mencapai 1 banding 16. 1 liter bisa mencapai 16 km ya, seperti ini lagi enak banget ini. Kita injak sedikit saja sudah meluncur dengan baik. Ini di bagian mesin ya, mesinnya ini sudah CVVT ya, variable valve. Namun ini kalau udah dipakai, habis dipakai tuh dia panas banget dia, dan dia panasnya lama hilangnya dia. Kemudian di sini itu ada washer untuk air, kemudian di sini tangki oli rem ya. Ini horn atau klakson, di sini alternator. Kemudian di sini untuk tangki tambahan, reservoir untuk radiator. Ini tutup radiator, jangan dibuka ketika panas. Dan ini baterainya berapa ini, 12 volt ya. Kemudian di sini air cleaner. Di sini ini fuse ya. Ini jadi ruangannya cukup luas ya. Ruangannya cukup luas, cukup mudah kalau kita misalnya ada perbaikan di sini. Oke. Nah, ini. Oke, saya rasa demikian untuk dokumentasi atau berbagi informasi tentang Kia Rio 2015 facelift ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menginginkan mobil ini segera tercapai, segera terkabulkan doanya untuk memiliki mobil keluarga. Ini price list Kia Rio di tahun 2015 ya. Dari ada Picanto harga 212, kemudian sampai all new Rio itu start dari 238 juta manual, kemudian all new Rio otomatis 260, Rio option manual itu harganya 270 ya ini. Jadi ini bukan mobil kaleng-kaleng, ini termasuk mobil mahal di zamannya. Nah, ini untuk warna-warnanya, untuk spesifikasinya ya. Ini saya simpan, ini brosur langkah ya. Nah, ini dari Kalimantan Timur, Samarinda. Oke, demikian saja review singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton video ini, subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan update terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.